Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semangat para petani Indonesia dimanapun kalian berada. Pada kesempatan sore kali ini kita akan berbagi sedikit mengenai informasi tentang aktivitas atau kegiatan kita sebagai seorang petani, dan berbincang-bincang sedikit lah mengenai tentang ilmu-ilmu pertanian yang saya ketahui. Di sini saya akan berbagi dan belajar bersama pada kawan-kawan mengenai tentang aktivitas kimia ya yang ada pada dunia pertanian, khususnya dalam budidaya. Pada dasarnya tanaman ya kawan-kawan, tanaman yang kita budidayakan ini pastinya ada aktivitas-aktivitas kimia yang menunjang untuk tanaman itu bisa tumbuh serta berkembang. Nah, aktivitas kimia tersebut pastinya juga didasari oleh kebutuhan dari tanaman tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dasar yang perlu diperhatikan sebagai seorang petani ya kan kawan. Dasar-dasar yang paling utama yang perlu diperhatikan sebagai seorang petani, terutama khususnya pembahasan tentang kimia tanah, kimia pada budidaya tanaman. Jadi kawan-kawan, tanaman ini itu sebenarnya kalau posisi yang bagus itu adalah posisi tanaman dapat menghisap atau mengambil atau memperoleh ya unsur hara yang dibutuhkan si tanaman tersebut. Nah, unsur hara tersebut pasti memiliki kandungan, yaitu ada yang makro, ada nitrogen, fosfor, serta kalium. Adapun unsur hara mikro ya seperti fero, boron dan lain sebagainya, magnesium dan lain sebagainya. Itu ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, ketika unsur hara makro dan mikro itu terpenuhi, pastinya nanti tanaman akan bisa memperoleh bahan baku untuk pembuatan makanan mereka secara maksimal, dan nantinya kalau bisa secara maksimal pastinya akan bisa memproduksi ya makanan energi secara maksimal, sehingga nanti hasil yang diperoleh berupa kalau kacang panjang ya memperoleh kacang panjang yang hasilnya juga maksimal pula, semacam itu. Nah, ketika mereka memperoleh unsur hara yang maksimal, pasti hasilnya akan maksimal. Nah, oleh sebab itu kita sebagai seorang petani itu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyediakan unsur hara tersebut. Nah, unsur hara tersebut dengan kandungan kimia seperti nitrogen, fosfor, serta kalium bisa diperoleh melalui dari berbagai macam bahan ya. Ada yang secara sintetik, ada juga yang secara alami. Nah, sintetik dan alami itu diperoleh ya. Itu kalau sintetik biasanya dari pupuk ya, non organik. Nah, kalau alami bisa dari pupuk organik, bisa juga dari aktivitas lingkungan ya, seperti hujan dan sebagainya. Itu kan membawa unsur-unsur kimia yang dapat menyuburkan tanaman. Nah, kalau saran saya untuk memperoleh hal semacam itu, menyediakan hal semacam itu dilakukan secara organik ataupun alami, karena nantinya lahan kita semakin lama semakin bagus dan baik. Nah, kembali lagi penyediaan unsur hara tadi ya. Unsur hara tadi yang dengan kandungan kimia-kimia tersebut kawan-kawan harus bisa sediakan ke tanaman. Nah, pastinya untuk bisa kandungan kimia-kimia tersebut bisa diserap oleh tanaman secara bagus, maka kawan-kawan harus bisa menyediakan media tanam yang
bisa menyediakan unsur hara tersebut. Nah, syaratnya untuk menyediakan hal tersebut adalah pH-nya kondisi netral. Jadi pH itu adalah tingkat menurut kami yang saya ketahui adalah tingkat keasaman ya. Tingkat keasaman suatu media. Kalau tanaman ini kan medianya tanaman kaca panjang kita medianya tanah. Maka dari itu kan bisa bagaimana caranya bisa memberikan tanah yang pH-nya berada di pH normal. Karena dengan tingkat keasaman yang normal ya antara 6,5 hingga 7 itu biasanya kandungan unsur hara antara yang makro serta mikro itu bisa tersedia semua kan kawan, semacam itu bisa tersedia semua. Nah, kondisi semacam itulah yang harus diperhatikan sebagai seorang petani ya. Jadi bagaimana caranya, salah satu langkahnya yaitu yang paling mendasar adalah menyediakan media yang kondisinya pH-nya netral kan kawan, semacam itu. Sehingga harapannya apa, nanti unsur hara yang diperoleh dari secara alami ataupun cara dengan menggunakan pupuk organik dan lain sebagainya, nah itu nantinya harapannya itu bisa tersedia ya bagi tanaman tersebut, sehingga tanaman bisa menyerap. Kalau kondisi keasaman atau tingkat media tanahnya itu kandungan kimianya terlalu asam atau terlalu basah, nanti biasanya ada unsur-unsur hara dengan kandungan tertentu itu terikat, tidak bisa diserap oleh tanaman, sehingga tanamannya nanti efeknya pertumbuhannya dan perkembangbiakannya tidak bisa secara normal, semacam itu. Nah, oleh sebab itu langkah yang paling tepat menurut kami praktek di lapangan yaitu bagaimana kita menyediakan lahan kita, media kita dalam kondisi netral. Nah, salah satu caranya yaitu kalau kami biasanya menggunakan abu. Karena abu itu menurut kami adalah bahan yang sering dibuang, tapi itu menurut kami bisa menetralkan ya kan. Karena kondisi lahan di sini terlalu asam, sehingga untuk menjadikan pH-nya itu normal itu perlu dikasih bahan yang sifatnya basah, salah satunya abu. Kalau tidak kami biasanya menggunakan, kalau tidak tersedia itu kita menggunakan kompos ya, kompos yang kondisinya sudah matang, benar-benar matang kan kawan ya. Jadi ketersediaan kompos tersebut kondisinya dalam kondisi netral. Nah, otomatis nanti kalau kita berikan kompos, otomatis harapannya lahan yang asam itu keasamannya menurun kan, paling tidak semacam itu. Nah, kalau tidak ya itu kawan bisa baik dengan menggunakan biochar, itu juga bagus. Yang jelas saat pemberian itu juga kami biasa juga menambahkan dengan menggunakan penggunaan mikroorganisme lokal atau mikroorganisme yang efektif, yang pro terhadap tanaman. Itu nantinya harapannya ketika kita gunakan ke lahan ya, kita kocorkan tiap lubang-lubang tanam ya, itu nantinya harapannya ketika di situ ada media yang istilahnya masih kondisinya asam, belum matang, nah itu akan dimaksimalkan atau dimatangkan oleh mikroorganisme tersebut. Nah, pemberian mikroorganisme tersebut alangkah baiknya sebelum dilakukan penanaman diberikan terlebih dahulu, karena itu nantinya sifatnya mematangkan. Ketika kondisinya matang, maka pH-nya akan berada kondisi normal dan aktivitas mikroorganismenya itu nanti tidak terlalu signifikan ya. Mikroorganisme yang sifatnya patogen itu tidak terlalu signifikan, sehingga nantinya tidak merugikan tanaman yang kita budidayakan, semacam itu kan kawan. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, hal yang perlu dilakukan sebelum kita membahas mengenai tentang kandungan kimia yang harus diberikan setelah penanaman atau budidaya, alangkah baiknya kawan-kawan bisa kondisikan ya media budidaya itu dalam kondisi
dengan pH yang netral, sehingga harapannya nanti ketika diberikan kita bisa menyediakan unsur hara dengan mudah bagi tanaman yang kita budidayakan, sehingga pertumbuhan dan perkembangbiakannya bisa secara normal dan bagus. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.